Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai teman-teman, saya Nurul Arifah. Saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Simak baik-baik ya. Model pembelajaran tipe Jigsaw merupakan salah satu pembelajaran kooperatif, di mana tipe ini menggunakan kelompok-kelompok kecil dalam rangka memaksimalkan kondisi belajar, baik pengalaman belajar secara individu maupun kelompok. Pada tipe pembelajaran ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kelompok asal dan kelompok ahli. Pada kelompok asal, siswa dibagi atas beberapa kelompok yang terdiri dari 3-5 anggota. Setiap anggota diberi nomor. Pada kelompok ini harus heterogen, terkhusus di kemampuan akademis. Maka dari itu, seorang guru dituntut paham akan setiap individu dari peserta didiknya. Kemudian kelompok ahli. Kelompok ahli anggotanya adalah nomor yang sama pada setiap kelompok asal. Untuk memudahkan teman-teman sekalian dalam memahami model pembelajaran ini, mari kita simak langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Saya juga akan memberikan contoh-contoh konkretnya. Yang pertama, siswa dibagi dalam kelompok kecil yang disebut kelompok inti atau kelompok asal. Beranggotakan 4 orang, setiap siswa diberi nomor. Misalnya 1, 2, 3, 4, atau A, B, C, D, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini dikembalikan lagi ke setiap individu guru. Yang kedua, kemudian guru membagi tugas sesuai dengan materi yang diajarkan. Masing-masing siswa dalam kelompok asal mendapat tugas yang berbeda. Nomor yang sama mendapat tugas yang sama pada masing-masing kelompok. Langkah yang ketiga, kumpulkan masing-masing siswa yang memiliki tugas atau wacana yang sama dalam satu kelompok, sehingga jumlah kelompok ahli sama dengan materi atau tugas yang telah dipersiapkan oleh guru. Langkah yang keempat, dalam kelompok ahli ini, tugaskan agar siswa belajar bersama untuk menjadi ahli sesuai dengan materi atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Langkah kelima, tugaskan bagi semua anggota atau kelompok ahli
untuk memahami dan dapat menyampaikan informasi tentang hasil dari materi atau tugas yang telah dipahami kepada kelompok kooperatif atau kelompok asal mereka. Poin A dan poin B atau poin 1 dan poin 2 dilakukan dalam waktu 30 menit. Apabila tugas telah selesai dikerjakan atau dilakukan dalam kelompok ahli masing-masing, siswa kembali ke kelompok kooperatif mereka atau kelompok asal mereka. Poin ketujuh, beri kesempatan secara bergiliran masing-masing siswa untuk menyampaikan hasil dari tugas di kelompok asal. Poin C dan poin D dilakukan dalam waktu 20 menit. Langkah terakhir, bila kelompok sudah menyelesaikan tugasnya secara keseluruhan, masing-masing kelompok menyampaikan hasil dan guru memberikan klarifikasi dalam waktu 10 menit. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya, mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, saya kembalikan ke presentator selanjutnya. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan yang per kelompoknya terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang peserta didik yang sifatnya heterogen. Heterogen di sini maksudnya dalam satu kelompok peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti jenis kelamin, etnik, ataupun tingkat kemampuan akademik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang teori behavioristik. Sudah belajar semuanya di rumah? Sudah. Oke, bagus. Kalau sudah berarti sedikit banyak kalian sudah tahu tentang teori behavioristik. Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian akan mampu memahami tentang pandangan-pandangan teori belajar menurut tokoh-tokoh yang akan Ibu tampilkan di slide berikut ini. Oke, baiklah. Ibu tampilkan slide-nya. Nah, baiklah, hari ini kita akan berdiskusi kelompok dengan metode Jigsaw. Kelas ini ada 20 orang kan? Benar. Oke, nanti akan kita bagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing kelompoknya ada 4 orang. Nanti kita akan berdiskusi dan membagi kelompoknya menjadi kelompok Jigsaw dan juga kelompok expert. Sudah paham semuanya? Teknik Jigsaw adalah salah satu teknik dalam strategi pembelajaran kooperatif. Dalam teknik Jigsaw, guru atau dosen membagi siswa dalam kelompok-kelompok, yaitu kelompok asal atau kelompok Jigsaw dan kelompok ahli. Misalnya dalam satu kelas terdapat 20 siswa, maka kelas tersebut dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian, guru atau dosen memberi identitas pada setiap anggota kelompok. Identitas tersebut dapat berupa pin warna yang ditempelkan di dada, berupa huruf, angka, nama suatu benda, ataupun identitas yang lainnya. Dalam ilustrasi dicontohkan bahwa siswa diberi identitas dengan warna. Nah, kelompok yang pertama dibentuk ini diberi nama kelompok asal atau kelompok Jigsaw. Setelah kelompok asal terbentuk, kemudian dibentuk kelompok berikutnya yang diberi nama kelompok ahli. Kelompok ahli beranggotakan siswa-siswa yang memiliki identitas yang sama dari kelompok asal. Sebagai contoh, siswa yang memiliki identitas warna merah akan bergabung dengan keseluruhan siswa yang memiliki identitas sama dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Begitupun seterusnya. Siswa yang memiliki identitas warna kuning
akan bergabung dengan keseluruhan siswa yang memiliki identitas yang sama dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sehingga kelompok ahli ini beranggotakan perwakilan dari keseluruhan siswa-siswa dari kelompok asal. Setelah kelompok ahli terbentuk, maka guru atau dosen dapat memulai diskusi. Guru dapat membagikan materinya kepada kelompok ahli. Setiap kelompok ahli membahas materi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kelompok merah mendapat materi tentang teori behavioristik. Kelompok kuning membahas tentang teori kognitif. Kelompok ungu membahas tentang teori humanistik. Dan kelompok hijau membahas tentang teori konstruktivistik. Setelah waktu yang diberikan untuk berdiskusi kepada kelompok ahli selesai, maka anggota dari kelompok ahli ini dapat kembali ke kelompok asal masing-masing. Di kelompok asal, mereka meneruskan informasi yang mereka peroleh dari kelompok ahli kepada anggota masing-masing kelompok asal. Dengan demikian, setiap siswa menyampaikan informasi yang berbeda, dan seluruh anggota kelompok akan saling menerima informasi atau materi baru. Teknik berdiskusi yang seperti ini diberi istilah dengan teknik jigsaw. Jadi, jika dirangkum, alur dalam teknik jigsaw adalah: yang pertama, membentuk kelompok asal atau kelompok jigsaw. Yang kedua, membentuk kelompok ahli. Yang ketiga, siswa berdiskusi dalam kelompok ahli. Yang keempat, siswa kembali ke kelompok asal masing-masing, kemudian meneruskan informasi yang mereka peroleh ketika mereka berdiskusi dalam kelompok ahli. Yang kelima, guru atau dosen melakukan tanya jawab dengan kelompok asal untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi yang telah mereka pelajari. Oh ya, di akhir diskusi nanti Ibu akan memberikan hadiah bagi kelompok jigsaw yang berhasil menjawab pertanyaan dari Ibu. Baiklah, hadiahnya adalah berupa skor yang akan Ibu lipat gandakan menjadi 2 kali lipat, dan Ibu akan memberi hadiah tambahan yang Baiklah, sekarang mulai dibagi kelompoknya, lalu disusun berdasarkan susunan tempat duduknya masing-masing. Baiklah, kelompok expert sudah berdiskusi atau mendiskusikan materinya dengan sangat baik sekali. Sekarang saatnya kembali ke kelompok jigsaw atau kelompok asal tadi dan membagikan materi-materi yang sudah kalian bahas tadi. Siap-siap untuk menerima pertanyaan dari Ibu. Jadi, Thorndike menyatakan tentang 3 hukum belajar, yaitu hukum kesiapan atau law of readiness, kemudian hukum akibat atau law of effect, dan hukum latihan atau law of exercise. Nah, siap-siap ya menjawab pertanyaan dari Ibu. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Tokoh mana yang memiliki pandangan bahwa hukuman dalam proses pembelajaran itu sebaiknya tidak perlu dilakukan? Saya Bu. Ya, silakan. Skinner Bu. Karena Skinner menyatakan bahwasanya hukuman dalam pembelajaran itu harus diganti dengan reinforcement negatif atau penguatan negatif. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Berarti kelompok 4 berhak mendapatkan bingkisan dari Demikianlah materi kita pada hari ini.
kalian hari ini sudah berdiskusi dengan sangat baik sekali. Silakan belajar lagi di rumah dan sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome to Teachings in Education, Cooperative Learning. Now, let's begin with the question of why should educators use cooperative learning in the classroom? Teachers should not come to class with the same lesson plans each and every day. Change things up. Allow students to hear a voice of someone different. Allow them to hear the voice of their peers. This way, students get a break from boring teacher lectures. Cooperative learning is a great strategy because it's all about the students and their own thoughts and ideas. The students are actually the center of learning, not the teacher. As teachers, we have a responsibility to prepare students for most careers which happen to require people to work in groups with others. Cooperative learning is a key component of 21st century life skills. Ultimately, we are smarter together as a group than we are apart as individuals. A common question is, how do we group students for cooperative learning? It is best to group students deliberately, and the first thing to consider when grouping students are their academic abilities and their test scores. So consider grouping students by performance level, homogeneous grouping for students with similar performance levels, and heterogeneous grouping for different performance levels. Student safety is always the #1 priority. Avoid bullying situations. Therefore, consider grouping students for harmonious and safe environments. Another possibility for grouping is a random approach. In that case, there is no particular rhyme or reason for placing any one student in a group as opposed to placing them in another group. Random grouping is sometimes used when teachers are looking to shake things up. When students are grouped together, things can get out of control pretty quickly. To keep order, assign students specific roles within the group, therefore assigning responsibilities to its members. Always remember, the best grouping scenario is one where students are both safe and learning. Now it's time to look at some classroom examples for our teachers. It should be noted that there are many different strategies. The first strategy is think, pair, share. Students are first given a question to work on. Then they are grouped into pairs. Once grouped, they can compare answers and discuss their different perspectives. Sometimes they are asked to come up with a single answer and then share that answer with the entire class. The jigsaw learning model. Students are assigned into different groups. The first group they are assigned to is the home group. Each student is given a different topic to study. That student joins other students with the same topic, the expert group, and shares ideas on that topic. Lastly, students come back to the home group and share what they learned from the expert group. There are many different project-based learning examples that allow students to work in groups and solve different real-world problems. Project-based learning should be aligned to standards and based around a driving inquiry question. Before we finish, let's consider some cautions and dangers for cooperative learning. First off, whenever students are placed in groups, there's a tendency to talk. Students will have conversations because students tend to socialize when given a chance. So teachers must be vigilant and keep a close eye on students. Also, group sizes should be no larger than 3 to 4 students. The large number of students placed in the group, the less work that gets done. In psychology, it's called the Ringelmann effect. For cooperative learning to work efficiently, require submission of student work. Make sure these lessons have learning goals and objectives that students must meet.
Lastly, because cooperative learning is group work, some students will look to take advantage of that and do little to no work, and allow their peers to do all the work. As a teacher, you must ensure individual accountability to each student. Right now, I want to say thank you for your time, and remember to subscribe to this channel.